Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1271. Fang Tian memandang Kanuo yang sangat arogan di kejauhan, ekspresinya berubah suram. Pada akhirnya, Ye Yuan tidak bisa hadir. Senior, aku akan pergi dan melawannya, kata Teng Yun. Fang Tian meliriknya dan berkata, kamu tidak perlu pergi dan mati. Dengan kekuatannya saat ini, memusnahkanmu hanyalah masalah jentikan jari. Kamu tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya kekuatan alam dewa asal. Fang Tian memahaminya selama 10.000 tahun dan hanya memahami konsep alam dewa sekilas surga. Justru karena itulah dia semakin menyadari betapa menakutkannya alam dewa asal. Terlebih lagi, bahkan surga absolut saat itu tidak mampu membunuh Kanuo. Betapa hebatnya kekuatannya bisa dilihat secara sekilas. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Dengan kekuatan Teng Yun, dia juga terlihat putus asa saat ini. Fang Tian menghela nafas dan berkata, menunda setiap hitungan detik, kurasa. Jika Ye Yuan berhasil, dia akan membantu membalaskan dendam kita. Jika tidak, maka alam ilahi juga akan berakhir di sini. Teng Yun tidak bisa menahan perasaan tertahan ketika mendengar itu. Dia telah mengikuti Fang Tian selama bertahun-tahun. Dia belum pernah melihat Fang Tian berbicara dengan nada seperti ini. Dia tahu bahwa Fang Tian benar-benar sudah kehabisan akal. Bahkan jika Fang Tian mempertaruhkan nyawanya yang lama, itu juga tidak mungkin menjadi tandingan Kanuo. Tapi saat ini, Cao Yunzi datang dengan cemas untuk mencarinya, dan berkata, senior, orang itu terlalu sombong. Orang-orang di bawah ini semuanya marah dengan kemarahan yang benar dan semuanya meminta untuk berperang. Aku hampir tidak bisa menahannya lagi. Alis Teng Yun berkerut, dan dia berkata, sekelompok orang yang menganggap dirinya sempurna. Apakah mereka benar-benar mengira ras iblis terbuat dari tanah liat? Fang Tian berkata kepada Teng Yun, pergilah dan padamkan mereka sedikit. Mintalah setiap orang untuk tidak bertindak sembarangan tanpa kehati-hatian. Mereka tidak mengetahui teror dari Dewa Iblis Surgawi, jadi bersikap seperti ini juga bisa dimengerti. Aku akan pergi dan berhadapan dengan Kanuo. Selesai berbicara, sosoknya bergerak, menghilang dari tempatnya berada. Saat pil obat memasuki perutnya, Ye Yuan merasa seperti akan meledak. Kekuatan obat yang melonjak menyembur keluar secara sembarangan di dalam tubuhnya. Akhirnya, tubuhnya tidak tahan lagi dan langsung meledak berkeping-keping. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Li Er dan mereka semua tercengang dengan pemandangan yang datang secara tak terduga ini. Mereka semua berteriak dan berlari menuju Ye Yuan. Namun, baru saja mengambil 2 langkah, mereka dihentikan oleh kekuatan yang kuat dan tidak mampu bergerak maju 1 inci pun. Suara tenang terdengar di samping telinga mereka. Dia belum mati. Jangan berteriak dan membuat suara. Kalian semua, lihat, kata Kun Wu. Semua orang terkejut, memfokuskan mata mereka dan melihat ke atas, mereka menemukan bahwa Ye Yuan yang hancur tidak tersebar kemana-mana, tetapi menggumpal dan tidak menghilang. Diagram Tai Chi raksasa sekali lagi muncul dari udara, mengembunkan daging dan darah Ye Yuan di dalamnya. Senior, ini, apa yang terjadi? Apakah kakak Yuan baik-baik saja? Li Er tidak yakin apa maksudnya dan masih bertanya dengan sangat gugup. Adegan tadi benar-benar terlalu menakutkan. Saat itu, dia hanya merasakan kepalanya berdengung, pikirannya kosong total. Tapi Kun Wu berkata dengan tatapan acuh tak acuh, bagaimana tubuh fisik yang fana bisa menahan Dao Surgawi? Membangun kembali setelah rusak, dia membentuk kembali Dao Surgawi dengan pil obat. Saat ini, Dao Surgawinya yang lebih rendah akan membentuk kembali esensi, energi, dan jiwa, sehingga dapat menahan Dao Surgawinya. Semua orang saling bertukar pandang ketika mendengar itu, semuanya terlihat tidak percaya. Mereka belum pernah mendengar sebelumnya bahwa mencapai alam dewa akan menyebabkan hal seperti itu terjadi. Cara Ye Yuan menerobos sangat menakutkan. Melihat ekspresi wajah semua orang, Kun Wu tersenyum dan berkata, jika itu terjadi 100.000 tahun yang lalu, tentu saja dia tidak harus seperti ini untuk menerobos ke alam dewa. Tapi sekarang, seseorang secara alami tidak bisa menggunakan cara normal untuk melakukan terobosan. Situasinya saat ini sama saja dengan mengoperasikan miniatur Dao Surgawi di dalam tubuhnya sendiri, dan tidak ada hubungannya lagi dengan dunia luar. Tapi kalian yakinlah, ketika dia menerobos ke alam dewa mendalam gua,
kekuatannya akan jauh lebih kuat dibandingkan dengan alam dewa mendalam gua biasa. Meskipun penjelasan Kun Wu jelas dan masuk akal, namun dengan hubungan semua orang dengan Ye Yuan, dan tidak melihat Ye Yuan memulihkan penampilan aslinya dengan mata kepala sendiri, bagaimana mereka bisa menenangkan pikiran mereka. Namun kondisi Ye Yuan saat ini sangat berbeda dengan pemandangan mengerikan yang biasa dilihat semua orang. Dia merasa seperti telah kembali ke rahim ibunya. Semuanya begitu tenang dan damai. Pada saat ini, dia merasa seperti melayang di atas lapisan surga ke-9, menghadap ke semua kehidupan. Seolah-olah alam ilahi adalah segalanya, dia mampu melihat semuanya. Ini adalah dunia tanpa akhir. Kota Wu Fang. Tatapan Ye Yuan saat ini sedang menatap kota Wu Fang di alam bawah. Kota ini masih sibuk seperti biasanya. Semua orang datang ke tanah suci alkimia ini untuk berziarah. Sejak tempat ini menghasilkan Ye Yuan, reputasi tanah suci alkimia tidak lagi tergoyahkan. Itu adalah ayah. Ye Yuan terkejut. Yang dilihatnya justru Ye Hang. Ye Hang saat ini sedang duduk jauh di atas di manor tuan kota, menandatangani sesuatu untuk orang-orang di bawah. Ternyata dia sebenarnya sudah menjadi penguasa kota-kota Wu Fang. 10 tahun, ayah benar-benar melakukannya. Meskipun ada Ye Yuan di sini, perjanjian 10 tahun pada awalnya tidak berarti apa-apa. Tapi Ye Hang tetap tidak santai. Dalam 10 tahun, Ye Hang berhasil menembus puncak penguasa alkimia dan menjadi penguasa kota Wu Fang. Kakeknya, Ren Xingchun, jelas telah melepaskan tahtanya. Hati Ye Yuan tergerak dan melihat bahwa Ren Xingchun saat ini sedang berkultivasi dalam pengasingan tertutup di dalam ruang rahasia. Selain itu, Ren Hongling sedang berbicara dengan seorang gadis remaja. Gadis kecil itu sebenarnya 70% hingga 80% mirip dengan Ren Hongling di antara alisnya. Dia juga terlihat agak mirip dengannya. Mungkinkah gadis kecil ini, sebenarnya adalah adikku? Hahaha, dengan seorang saudara perempuan yang melakukan bakti atas namaku, itu juga membuat hatiku jauh lebih tenang. Saat mengetahui kejadian ini, Ye Yuan juga terkejut. Usia Ye Hang dan Ren Hongling tidak dianggap tua. Mereka, yang tidak memiliki anak, melahirkan seorang saudara perempuan untuknya sehingga mengurangi rasa bersalah Ye Yuan secara signifikan. Setelah itu, tatapan Ye Yuan menyapu dan melihat aliran awan tenang yang bagaikan matahari siang. Aliran awan tenang saat ini entah berapa kali lebih besar dari sebelumnya. Di dalam sekte tersebut, Long Tang mengenakan pakaian master sekte. Dia ternyata sudah menjadi master dari aliran awan tenang. Melihat semua ini, Ye Yuan tidak bisa menahan perasaannya yang berubah-ubah. Dalam sekejap mata, sudah hampir 20 tahun sejak dia meninggalkan dunia tanpa akhir. Meskipun dunia tanpa akhir hanyalah sebuah dunia kecil, namun dampaknya sangat besar terhadap kehidupan Ye Yuan kali ini. Tentu saja, di mata Ye Yuan saat ini, dunia tanpa akhir bahkan tidak dianggap sebagai dunia kecil. Karena bahkan alam ilahi ini juga hanyalah sebuah dunia empirean. Di luar, ada ruang yang lebih luas. Tiba-tiba, pikiran Ye Yuan bergerak, dan dia mengalihkan pandangannya ke klan naga alam ilahi, dan tanpa sadar itu menjadi tajam. Di atas langit, Fang Tian dan Dewa Iblis Surgawi saling berhadapan dari kejauhan, sepertinya sedang membicarakan sesuatu. Dewa Iblis Surgawi Kanuo benar-benar muncul sekali lagi. Melihat adegan ini, Ye Yuan tidak bisa menahan rasa panik di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya Kanuo lah yang selangkah lebih cepat. Saat Ye Yuan merasa cemas, kesadaran Ye Yuan tiba-tiba hilang. Dia hanya merasakan matanya kabur, pemandangan kembali ke pegunungan God's Fall lagi. Merasakan tubuh baru ini, Ye Yuan merasa dia memiliki kekuatan tak terbatas. Seolah-olah seluruh dunia bisa dimanfaatkan olehnya. Jadi, ini adalah alam dewa. Ye Yuan bergumam. Bukankah ini senior yang mengalahkan Dewa Iblis pada hari itu? Hahaha, dia akhirnya mengambil tindakan. Dengan adanya dia, umat manusia terjamin. Siapa tuan itu? Apakah dia sangat kuat? Lebih dari kuat. Terakhir kali, Dewa Iblis itu memanfaatkan pertarungan Raja Ilahi yang melampaui surga dan Suge Kingsuan hingga kedua belah pihak menderita kerugian besar dan menyergap klan naga. Tuan inilah yang mengambil tindakan untuk mengusirnya. Sangat tangguh. Rekan ras iblis itu terlalu sombong, untuk benar-benar mengatakan apapun alam ilahi miliknya. Benar-benar menindas bahwa alam ilahi saya tidak memiliki siapapun. Kemunculan tiba-tiba Fang Tian memberi kekuatan klan naga obat yang menenangkan hati.
Adegan dia mengalahkan Kanuo hari itu masih tergambar jelas di benak semua orang. Serangan yang sangat mengejutkan itu meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada semua orang. Dan baru pada saat itulah para pembangkit tenaga ras manusia itu mengetahui bahwa ternyata umat manusia masih memiliki eksistensi yang sebanding dengan Raja Ilahi yang melampaui surga. Dengan ini, hati mereka akhirnya kembali ke tempatnya. Mereka tidak mengetahui seberapa kuat Kanuo dan juga tidak mengetahui seberapa kuat Fang Tian. Dalam pandangan mereka, Raja Ilahi yang melampaui surga bertarung sendirian dengan 3 dewa iblis besar dan bahkan membunuh salah satu dari mereka, sudah sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuat kedua orang ini, mereka juga tidak akan lebih kuat dari Ye Yuan. Oleh karena itu, orang bodoh tidak takut, kalimat ini masih masuk akal. Emosi Fang Tian jauh dari sesantai mereka. Heh, bocah Fang Tian, kamu dan aku telah bertarung selama 50.000 tahun. Hari ini, dewa ini akhirnya akan membuangmu ke dalam tanah. Kanuo berkata sambil tertawa dingin. Sejak ditekan oleh surga absolut 1 juta tahun yang lalu, Kanuo bisa dikatakan mengalami depresi ekstrim di wilayah hutan abadi. Hingga 50.000 tahun yang lalu, dia melihat dao surgawi menyusut hingga nol, dan manusia tidak lagi dapat melangkah ke alam dewa. Dia mengira kesempatannya telah tiba. Tidak menyangka bahwa Fang Tian yang kurang dikenal muncul dan melukainya sekali lagi. Terhadap Fang Tian, Kanuo sangat membencinya. Sekarang, dia akhirnya kembali ke puncak, kembali sebagai raja ketingkatan alam dewa iblis surgawi. Bagaimana mungkin ada logika bahwa Fang Tian tidak mati? Namun Fang Tian berkata dengan wajah seperti sumur tua tanpa riak, Kanuo, kamu tidak berhasil bahkan setelah berjuang selama 1 juta tahun, mungkinkah kamu masih terlalu keras kepala untuk menyadari kesalahanmu? Dao surgawi dari alam ilahi ini tidak dapat mentolerirmu. Bahkan jika kamu kembali ke puncak, apakah kamu berpikir bahwa kamu adalah tandingan orang tua ini? Jangan lupa, meskipun kamu lebih kuat, kamu hanyalah alam setengah dewa. Tidak ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi di antara kita. Kata-kata Fang Tian membuat jantung Kanuo berdebar kencang. Kata-kata Fang Tian membuat hati Kanuo berdebar. Saat itu, Lord Iblis Empyrean menyuruh dia dan Yueji mencari wilayah hutan abadi, dan menemukan harta roh Empyrean hutan abadi surgawi Empyrean. Mereka menemukan wilayah itu dan memasukinya, tetapi 1 juta tahun telah berlalu, dan mereka masih belum menyelesaikan misinya. Bukan karena kekuatan mereka tidak cukup kuat, itu karena dao surgawi dari wilayah hutan abadi menolak kemunculan mereka. Mungkinkah Fang Tian ini mendapatkan kartu truf lagi? Itu sebabnya dia begitu percaya diri. Harta karun roh Empyrean tidak dapat diduga dengan akal sehat. Pada saat ini, Fang Tian sudah tidak punya cara lain dan hanya bisa menerapkan strategi benteng kosong, menakuti Kanuo. Tapi sepertinya strategi benteng kosong ini tampaknya cukup efektif. Heh, lalu bagaimana? Kamu memang sangat tangguh, namun dibandingkan dengan surga absolut saat itu, kamu masih sedikit lebih rendah. Bahkan surga absolut pun tidak bisa melakukan apapun terhadap dewa ini kan. Terlebih lagi, dewa ini sekarang telah mendapatkan manik sumber iblis. Kekuatanku bahkan lebih besar dibandingkan saat itu. Hari ini, aku ingin melihat apakah dao surgawi wilayah hutan abadi ini benar-benar sekuat itu. Kanuo berkata sambil tersenyum dingin. Dia tidak mudah digertak. Mempersiapkannya selama bertahun-tahun, bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Energi iblis yang menggelinding menyebar dari tubuh Kanuo. Awan gas hitam hampir menutupi langit dan menutupi matahari. Baru pada saat inilah manusia-manusia itu mengetahui betapa menakutkannya kekuatan Kanuo ini. Ekspresi wajah Fang Tian sangat jelek. Dia juga tidak menyangka Kanuo ini begitu tegas dalam melakukan pembunuhan. Dia bahkan tidak bisa menunda setengah detik. Dia tahu bahwa itu sudah bukan jalan keluar. Fang Tian bukan tidak menghargai nyawanya, dia tidak tahan melihat 10.000 mil daratan menjadi lautan darah. Tanpa ragu sedikit pun, Fang Tian melepaskan segelnya di lautan energi esensi. Gelombang energi esensi yang kuat membuat pusat kekuatan umat manusia sangat terinspirasi dengan antusiasme. Kekuatannya seimbang. Hanya dengan melihat besarnya energi esensi, dia dan Kanuo sama-sama berasal dari alam setengah dewa, hampir tidak ada perbedaan. Namun setelah pelepasan segel energi esensi, penampilan Fang Tian menua dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Melihat pemandangan ini, Kanuo mula-mula tertegun, lalu terbakar amarah yang sangat besar. Pada akhirnya, dia tertawa liar. Hahaha, ternyata lampumu sudah kadaluarsa dan kehabisan minyak. Fang Tian yang luar biasa.
Kamu telah menggertak dewa ini dengan sangat kejam beberapa tahun ini. Hari ini, dewa ini akan menghancurkanmu hingga menjadi debu. Hanya dengan begitu, hal itu dapat melampiaskan kebencian di hatiku. Kanuo tertawa karena sangat marah. Baru sekarang dia tahu bahwa Fang Tian sudah lama menjadi lampu yang sekarat. Jika dia tidak ketakutan saat terakhir kali, masalah hari ini tidak akan terjadi sejak lama. Dia tidak perlu memulihkan kekuatan puncaknya dan akan mampu menangkap semua orang yang menjadi ancaman baginya dalam satu gerakan. Sekarang, dia menyia-nyiakan sebagian besar waktu 1 tahunnya dengan sia-sia. Tapi yang dia tunggu adalah hasil seperti itu. Senior, kami akan bertarung berdampingan denganmu. Pada saat ini, lebih dari selusin sosok tiba di udara, berdiri bersama Fang Tian. Teng Yun, Long Min, Zhong Zizhen, dan yang lainnya memperlihatkan ekspresi tegas. Adegan ini agak serius dan menggugah. Sekelompok semut. Dewa ini akan membiarkan kalian semua melihat hari ini, seperti apa dewa iblis surgawi itu. Kanuo memandang semua orang dengan jijik. Kedua tangan membentuk segel, kekuatan hukum yang menakutkan tersebar antara langit dan bumi. Di atas kehampaan, energi jahat yang mengerikan itu berangsur-angsur terkondensasi untuk membentuk dewa iblis Brahma raksasa yang sebenarnya. Kekuatan yang dipancarkan oleh dewa iblis Brahma sejati itu membuat wajah semua orang berubah drastis. Iblis Brahma sejati. Satu telapak tangan menghancurkan dunia. Suara dingin Kanuo terdengar seperti dia meniup trompet yang menghancurkan dunia. Dewa iblis Brahma sejati perlahan membuka matanya. Semua orang merasakan darah mereka menjadi dingin. Perasaan itu benar-benar seperti kiamat melanda. Dewa iblis Brahma sejati ini terlalu menakutkan. Tatapan orang-orang tanpa sadar tertuju pada selusin profil di udara. Itu adalah harapan terakhir mereka. Kulit wajah Fang Tian pucat pasi. Tidak ada yang yakin apakah itu karena dia sudah menjadi lampu yang sekarat, atau karena tekanan yang diberikan oleh Dewa Iblis Brahma sejati kepadanya. Dewa Iblis Brahma sejati perlahan mengangkat telapak tangannya. Aroma keputusasaan langsung menyapu seluruh kekuatan manusia. Hahaha, nikmati keputusasaan terakhir ini. Setelah hari ini, umat manusia akan terhapus seluruhnya dari wilayah hutan abadi. Wilayah hutan abadi ini adalah milik ras iblisku. Kanuo berkata sambil tertawa gila. Sebuah telapak tangan perlahan menekan ke bawah. Seluruh ruangan sepertinya tergencet. Kekuatan penghancur dunia, itu benar-benar bukan sebuah bualan. Lakukan. Fang Tian mengerahkan seluruh energi esensi terakhirnya. Sebuah telapak tangan muncul dengan berani. Kekuatan yang menakutkan menyambut telapak tangan iblis yang sebenarnya. Kekuatan Fang Tian tidak bisa dikatakan tidak kuat. Tempat ini sebenarnya cukup bagus untuk memblokir telapak tangan iblis yang sebenarnya. Pusat kekuatan lainnya juga tidak ragu sedikitpun, mengeluarkan semua kekuatan mereka satu demi satu, menyambut telapak tangan iblis yang sebenarnya. Memblokirnya. Hahaha. Blokir itu. Namun, kegembiraan orang-orang untuk selamat dari bencana belum bertahan selama 2 nafas, dan wajah semua orang sudah berubah drastis. Di udara, pusat kekuatan ras manusia dan ras iblis memuntahkan darah pada saat yang bersamaan. Penghalang yang diciptakan oleh sekelompok pusat kekuatan dengan kekuatan terakhirnya, hancur dengan ledakan keras. Lebih dari selusin sosok jatuh dari udara tanpa daya. Telapak tangan iblis terus mendarat, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Senior Fang Tian, Teng Yun berteriak, mengumpulkan energi esensi yang tersisa, merengkuh Fang Tian, yang berada di ambang kematian. Ini, apa yang terjadi di sini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Manusia dan iblis, dua lusin ras di atas pusat kekuatan puncak, sebenarnya tidak bisa bertahan lebih dari 2 napas waktu. Wah, penglihatanku tidak melemahkan. Dewa iblis ini sepertinya agak berbeda dari sebelumnya. Dia sangat kuat. Di manakah Raja Ilahi yang melampaui surga? Mengapa Raja Ilahi yang melampaui surga belum muncul sampai sekarang? Mungkinkah itu, dia? Hanya pada saat inilah manusia dan iblis, seniman bela diri 2 ras, mengetahui betapa kuatnya kekuatan Kanuo. Telapak tangan kehancuran itu tidak diteriakkan untuk menakut-nakuti orang. Di bawah telapak tangan, Fang Tian ditambah lebih dari 10 manusia dan iblis, 2 pusat kekuatan tertinggi ras, semuanya dikalahkan. Kartu truf apa yang masih harus mereka miliki? Pada saat ini, seseorang akhirnya memikirkan Ye Yuan dan menemukan bahwa dia tidak pernah muncul sebelumnya dari awal hingga akhir. Pemimpin umat manusia ini benar-benar melarikan diri pada malam sebelum pertempuran.
Untuk sesaat, omelan kebencian menyebar di antara kerumunan. Tentu saja, bahkan lebih banyak lagi yang merasa takut. Telapak tangan Dewa Iblis Brahma sejati masih perlahan mendarat. Bumi bergetar. Semakin banyak waktu seperti ini, semakin mereka berharap akan ada penyelamat, dan juga meremehkan tindakan Ye Yuan yang melarikan diri saat menghadapi bahaya. Semakin banyak orang mencacinya. Semua ujung tombak diarahkan ke Ye Yuan. Ye Yuan pergi diam-diam. Orang yang mengetahuinya tidak banyak. Bahkan eselon atas dari dua ras, mereka yang mengetahuinya juga sedikit. Melihat adegan ini, Teng Yun benar-benar tidak bisa menahan diri dan berteriak dengan marah, "Diam untukku." Suara Teng Yun mirip dengan bel besar, langsung menekan semua suara teguran. "Kalian semua keledai yang bodoh ini." Ye Yuan dia masuk jauh ke dalam wilayah terlarang dewa untuk mencari kesempatan menjadi dewa untuk menghadapi Kanuo, dia juga menghadapi kematian. Kalian semua, orang-orang tak berguna ini, masing-masing dari kalian hanya tahu bagaimana menyalahkan surga dan orang lain. Pikirkan baik-baik, apakah kamu sudah bekerja keras sebelumnya? Semua orang terdiam, wajah mereka menunjukkan ekspresi malu. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa Ye Yuan sebenarnya sudah lama tidak muncul. Tidak ada yang menyangka kalau dia benar-benar memasuki wilayah terlarang dewa. Itu adalah tempat yang bahkan pusat kekuatan alam dewa tidak berani melangkah ke dalamnya. Sepertinya Raja Ilahi yang melampaui surga mereka semua sudah lama mengetahui bahwa kekuatan Dewa Iblis ini tidak dapat dihentikan. Itulah mengapa dia akan menggunakan metode ekstrim semacam ini untuk mencari petunjuk terakhir tentang titik balik bagi umat manusia. Tapi bisakah dia berhasil? Sudah lebih dari 100.000 tahun. Berapa banyak orang yang sangat berbakat yang tidak mampu membuka pintu ajaib itu juga? Bisakah Raja Ilahi yang melampaui surga berhasil? Hahaha, gemetar. Putus asa. Segala sesuatu yang diciptakan oleh hutan abadi Empyrean Surgawi, dewa ini akan menghancurkannya sepenuhnya hari ini. Hahaha. Di udara, tawa Kanuo yang tinggi dan kuat terdengar. Di zaman sekarang tanpa alam dewa, dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Cepat, buka 28 arai besar konstelasi, penjaga roh. Pada saat ini, suara lemah Fang Tian terdengar. Teng Yun tidak yakin apa maksudnya, tapi dia masih bereaksi pada saat pertama. Cepat, klan keluarga 4 simbol aktifkan arai besar penjaga roh pada saat yang sama. Teng Yun meraung keras. Meskipun keempat klan tidak bersatu, mereka memiliki formasi arai yang mengirimkan berita di antara mereka sendiri. Perintah Teng Yun segera menyebar ke 4 klan. Grand Arai diaktifkan. Roh dari 4 simbol melonjak ke langit, bekerja sama satu sama lain dari kejauhan. Naga biru, harimau putih, burung vermilion, kura-kura hitam, roh dari 4 simbol sepertinya telah mendapatkan dorongan, berkumpul di atas langit klan naga dalam sekejap. Roh dari keempat simbol itu masing-masing mengeluarkan raungan panjang, membentuk resonansi yang menakutkan satu sama lain. Sebuah penghalang besar memadat dan terbentuk di langit klan naga. Melihat pemandangan ini, tatapan putus asa semua orang sekali lagi mengungkapkan harapan. Semua orang tidak menyangka bahwa keempat klan yang mengaktifkan arai besar penjaga roh pada saat yang sama, ternyata bisa memberikan efek seperti itu. Telapak tangan hitam raksasa itu mendarat tepat di atas penghalang, bergetar hingga bumi berguncang. Memblokirnya, tidak menyangka bahwa klan keluarga 4 simbol masih memiliki arai besar yang hebat. Serangkaian suara gembira datang dari kerumunan. Melihat penghalang itu benar-benar efektif, Teng Yun juga sangat terkejut. Dia belum pernah mendengar sebelumnya bahwa roh yang menjaga arai besar klan keluarga 4 simbol sebenarnya masih memiliki efek seperti itu. Senior, itu berhasil, kata Teng Yun dengan gembira. Fang Tian menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, itu tidak ada gunanya. Fang Tian saat ini telah mencapai ambang kematian. Dia hanya bertahan di sana dengan satu nafas terakhir dan bisa mati kapan saja. Namun perkataan Fang Tian membuat hati Teng Yun tenggelam. Tapi Kanuo melihat pemandangan ini dengan dingin dan berkata sambil mencibir dingin, 4 simbol beresonansi. Hehehe, jika leluhur 4 klan ada di sini, resonansi 4 simbol ini tentu saja akan sangat kuat. Tapi sayang sekali, oh, sayang sekali. Sebuah manik hitam samar-samar terlihat di dahi Kanuo. Energi jahatnya tiba-tiba melonjak beberapa kali. Kekuatan Dewa Iblis Brahma sejati itu juga meroket beberapa kali. Di bawah telapak tangan iblis, penghalang itu hanya bertahan selama beberapa saat, dan retakan mulai muncul. Suara yang memekakkan telinga itu membuat wajah seniman bela diri kedua ras itu menjadi pucat pasi dalam sekejap.
Masih tidak bisa berfungsi. Retakan pada penghalang menjadi semakin banyak. Akhirnya, karena tidak mampu menahan kekuatan telapak tangan itu roboh seluruhnya. Roh dari 4 simbol juga tidak dapat menahan kekuatan semacam ini, dan langsung berubah menjadi ketiadaan. Telapak tangan raksasa itu semakin mendekat dan mendekat. Tekanan semakin dekat. Telapak tangan raksasa itu belum sepenuhnya mendarat, dan sekelompok seniman bela diri yang kekuatannya sedikit lebih lemah sudah tidak dapat menahan tekanan ini, memuntahkan darah segar dalam jumlah besar. Mendarat sedikit lagi, beberapa tubuh seniman bela diri langsung meledak, digoncang menjadi pasta daging. Wajah Teng Yun dan yang lainnya sangat jelek. Kanwo ini terlalu kuat hingga membuat orang putus asa. Dia akhirnya tahu sekarang, mengapa Ye Yuan ingin masuk jauh ke dalam wilayah terlarang, untuk mencari harapan yang hampir mustahil itu. Tanpa alam dewa, mereka tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Telapak tangan raksasa sudah menggantung di atas kepala mereka. Teng Yun akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah segar. Serangan itu sebelumnya sudah menghabiskan sebagian besar kekuatannya. Saat ini, dia sudah kehabisan tenaga, dan dia masih harus menyalurkan sebagian energi esensinya untuk melindungi Fang Tian. Dia sudah hampir mencapai batas kemampuannya. Mungkinkah ini berakhir di sini? Kata Teng Yun dengan enggan. Hahaha, Dewa Iblis Surgawi Hutan Abadi tidak lebih dari ini. Kamu menekan dewa ini selama 1 juta tahun, hari ini, dewa ini akan mendapatkan semuanya kembali, baik pokok maupun bunganya. Dewa Iblis Brahma sejati, bunuh untukku. Di tengah tawa liar Kanwo, telapak tangan raksasa itu mendarat dengan suara keras. Tampak keputusasaan muncul di wajah semua orang. 100 napas waktu ini, mereka tampaknya telah jatuh ke neraka tingkat paling dasar. Di tengah kerumunan, tangisan tragis terdengar satu demi satu. Ini adalah seruan keputusasaan. Tepat pada saat ini, telapak tangan raksasa itu tiba-tiba berhenti. Gelombang udara bergulung, langsung menyapu sejauh 100.000 mil. Gelombang udara menyapu serangkaian angin kencang, bertiup hingga mata semua orang tidak bisa terbuka. Ketika mereka sadar kembali dan memfokuskan mata mereka untuk melihat ke atas, hanya untuk melihat tubuh mungil dan lemah, benar-benar menggunakan satu tangan, dan menopang telapak tangan Dewa Iblis Brahma sejati. Tidak penting dan lemah, itu dibandingkan dengan Dewa Iblis Brahma sejati. Menghadapi Dewa Iblis Brahma sejati yang mirip dengan melihat gunung besar, sosok itu tidak berarti apa-apa. Tapi dia hanya menggunakan satu tangan dan menopang telapak tangan besar itu. Kamu Yuan, itu adalah Raja Ilahi yang melampaui surga. Hahaha, Raja Ilahi yang melampaui surga akhirnya bergegas kembali. Kemunculan Ye Yuan membuat semua orang sangat bersemangat. Sebelumnya, Raja Ilahi Bulu Roh mengatakan bahwa Raja Ilahi yang melampaui surga memasuki jauh ke dalam wilayah terlarang dewa, mencari kesempatan untuk menjadi dewa. Sekarang setelah Raja Ilahi yang melampaui surga kembali, mungkinkah dia berhasil? Dengan mengingat hal itu, mereka merasa jantung mereka hampir melompat keluar. Ketika Fang Tian melihat sosok Ye Yuan, sebenarnya ada jejak kilau tambahan di mata yang redup itu. Teng Yun bahkan mulai gemetar karena kegirangan. Dia menggenggam tangan Fang Tian dan berkata dengan gelisah, "Senior, dia kembali. Hahaha, dia benar-benar kembali. Menurutku, bisakah dia?" Fang Tian tidak berdaya untuk berbicara, tapi dia masih menganggukkan kepalanya dengan tegas. Saat ini, dia bisa memastikan bahwa penyebab fenomena langit dan bumi beberapa hari ini pastilah Ye Yuan. Selama dia kembali, dia pasti telah menerobos ke alam dewa. Selain itu, pemahaman konsep Fang Tian jauh lebih kuat dibandingkan yang lain. Dia bisa merasakan aura yang sulit dipahami dan tidak berwujud di tubuh Ye Yuan. Perasaan seperti itu seolah-olah apa yang dia hadapi adalah Dao Surgawi. Mata Kanwo menjadi lingkaran lebar, melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Dia tahu betapa kuatnya Dewa Iblis Brahma sejati. Tapi Ye Yuan benar-benar memblokirnya hanya dengan satu tangan. Dewa Iblis Brahma sejati, hancurkan! Kanwo mendesak manik sumber iblis hingga batasnya. Kekuatan telapak tangan Dewa Iblis Brahma sejati melonjak. Ye Yuan mendengus dingin dan membalikkan telapak tangannya. Telapak daging kecil itu bersentuhan dengan telapak tangan Dewa Iblis Brahma sejati sekali lagi dan secara langsung menyetrum punggung telapak tangan besar itu. Dewa Iblis Brahma sejati sepertinya tersambar petir, seluruh tubuhnya mulai gemetar. Akhirnya, dengan suara keras, ia langsung menghilang. Ketika pusat kekuatan ras iblis melihat pemandangan ini,
semua mata mereka melotot. Lelucon macam apa ini? Dewa Iblis Brahma sejati, sebenarnya tersebar dengan satu telapak tangan. Orang yang berbicara adalah Dewa Iblis Jialan. Saat melihat pemandangan tersebut, ia malah curiga ada masalah pada matanya. Seberapa kuatkah Dewa Iblis Brahma sejati? Saat itu, ketika surga absolut berhadapan dengan Lord Kanuo, dia juga menjaga jarak dari gerakan ini. Tapi sekarang, benda itu benar-benar tersebar di telapak tangan Ye Yuan. Pupil mata Yue Ji juga mengecil. Demikian pula, sebagai Dewa Iblis Surgawi, dia secara alami menyadari aspek hebat dari Brahma Iblis sejati, gerakan ini. Teknik bela diri ini diturunkan oleh Yang Mulia Raja Iblis, dan kekuatannya tidak terbatas. Meskipun Kanuo tidak mampu mengeluarkan kekuatan aslinya, itu juga sama sekali bukan sesuatu yang bisa dikalahkan oleh penduduk asli dunia Empyrean ini. Satu-satunya kemungkinan adalah, Ye Yuan menguatkan daunnya dan menjadi dewa. Tapi bagaimana ini mungkin? Ye Yuan tidak peduli dengan keheranan semua orang, sosoknya tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di samping Fang Tian. Senior, Ye Yuan datang terlambat dan membuatmu menderita. Sambil berbicara, Ye Yuan mengulurkan dua jarinya. Bola lampu hijau muncul di ujung jarinya. Itu hanya untuk melihatnya dengan ringan mengetuk gelabela Fang Tian. Lampu hijau menyala dan menghilang, menyuntikkan dirinya ke tubuh Fang Tian. Kekuatan hidup yang sangat besar langsung bersinar di dalam tubuh Fang Tian, membuatnya jauh lebih energik. Ye Yuan, ini. Fang Tian melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Fungsi tubuhnya pulih secara instan. Dia yang sudah hampir mati sebenarnya bangkit kembali secara ajaib. Ye Yuan berkata, ini adalah kehidupan yang saya cari dari senior Kunwu. Dengan sedikit vitalitas ini, itu bisa menjamin umurmu 100 tahun. 100 tahun. Fang Tian menghirup udara dingin, memandang Ye Yuan seolah dia melihat hantu. Sebelumnya, Ye Yuan mengeluarkan upaya yang sangat besar sebelum menyempurnakan peringkat wawasan misterius pil pemanjang kehidupan Haruman Surgawi, memperpanjang umurnya hingga 30 tahun. Sekarang, hanya sedikit vitalitas yang bisa menjamin umurnya 100 tahun. Ini sungguh sesuatu yang tidak terbayangkan. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, benar. Kekuatan senior Kunwu adalah sesuatu yang tidak dapat kita bayangkan. Jika bukan karena Anda telah mencapai titik di mana Anda adalah lampu yang kehabisan minyak, secercah vitalitas ini saja sudah cukup untuk memperpanjang umur Anda hingga 10.000 tahun. Semua orang terkejut. Bahkan pil obat terkuat pun tidak mampu memperpanjang umur hingga 10.000 tahun. Ye Yuan mencari total 2 gumpalan vitalitas. Satu untuk Fang Tian, tetapi yang lainnya untuk ibunya. Ye Yuan, bisakah kamu? Teng Yun bukanlah orang yang tidak tahu bagaimana menyampaikan maksud perkataannya. Tapi saat ini, dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus mengatakannya. Dia sangat takut Ye Yuan tidak berhasil menembus alam dewa. Namun hal seperti ini benar-benar tidak dapat dibayangkan. Dalam situasi di mana Dao Surgawi hilang hari ini, apakah benar-benar ada seseorang yang mampu menerobos ke alam dewa? Ye Yuan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ketika semua orang melihat situasinya, pikiran mereka berdengung, menjadi kosong, tidak dapat berpikir lagi. Memang benar, Ye Yuan benar-benar berhasil menembus alam dewa. Hahaha, Ye Yuan, selamat untukmu. Haha. Ada ekspresi kegembiraan yang liar di wajah Teng Yun, dan dia bahkan tidak bisa memilih kata-katanya lagi. Dia bahkan lebih bahagia daripada dirinya sendiri yang berhasil menembus alam ilahi. Setelah keheranan, yang lain juga sangat terkejut. Ye Yuan menerobos ke alam dewa menunjukkan bahwa mereka tidak perlu lagi takut pada Kanuo. Selanjutnya, Ye Yuan menerobos ke alam dewa. Itu berarti mereka semua bisa menerobos ke alam dewa. Mungkin, alam dewa akan turun ke alam ilahi lagi. Bagaimana hal semacam ini tidak membuat mereka sangat gembira? Ye Yuan tersenyum dan berkata, bicarakan ini nanti. Aku akan segera kembali. Kata-kata ini mendominasi. Untuk bisa mengucapkan kata-kata semacam ini kepada Dewa Iblis Surgawi Kanuo, mungkin hanya ada pusat kekuatan alam dewa kan. Dengan sekejap, Ye Yuan muncul di langit sekali lagi, menghadap ke semua kehidupan. Bahkan seseorang sekuat Kanuo juga hanyalah seekor semut yang sedikit lebih kuat di matanya. Semua yang berada di bawah alam dewa hanyalah semut. Ini bukan sekadar basa-basi. Setelah menerobos ke alam dewa, Ye Yuan merasakan secara mendalam kekuatan alam dewa. Dia melihat konfrontasi Fang Tian dan Kanuo dalam kesadarannya,
lalu segera menerobos ke alam dewa dan memohon pada Kunwu untuk 2 gumpalan vitalitas, melintasi ratusan juta mil dalam sekejap, tiba di klan naga, dan berhasil menyusulnya. Telapak tangan Dewa Iblis Brahma sejati. Kanuo, tempatmu bukan di sini, kamu telah menjangkiti wilayah hutan abadi selama 1 juta tahun. Hari ini adalah hari penghakimanmu. Kata-kata acuh tak acuh dari Ye Yuan langsung menjatuhkan hukuman mati pada Kanuo. Ekspresi Kanuo berubah, dan dia berkata dengan suara tegas, pasukan ras iblis, serang untukku. Bunuh anak ini. Dalam ras iblis, yang ada hanyalah kepatuhan. Bahkan jika di depan ada gunung pedang dan lautan api, pusat kekuatan ras iblis itu juga akan melanjutkan tanpa ragu-ragu. Untuk sesaat, gemuruh suara seperti pasang surut lautan terdengar. Kelompok kekuatan ras iblis dan budak iblis berjumlah jauh lebih dari miliaran. Termasuk Jialan, para dewa iblis ini, masing-masing melancarkan serangan terkuat mereka, ingin menenggelamkan Ye Yuan menggunakan taktik gelombang pengepungan. Ye Yuan mendengus dingin dan berkata dengan dingin, bodoh. Selesai berbicara, Ye Yuan tiba-tiba memukulkan telapak tangannya. Langit dan bumi berubah warna. Seekor naga raksasa yang mengamuk naik ke udara, menyerbu maju dan menghadapi serangan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah 10 napas, ada hamparan tanah hangus di depan mata. Dalam satu jentikan jari, seluruh pasukan menjadi debu. Antara langit dan bumi, ada keheningan yang mematikan. Hanya ada sedikit angin sejuk yang bergema antara langit dan bumi. Para seniman bela diri manusia merasa ada sesuatu yang tersangkut di dada mereka dan harus mengeluarkannya dari dada mereka. Pemandangan ini sangat mengejutkan mereka. Membantai miliaran pusat kekuatan dalam satu gerakan, cara seperti itu sungguh tidak terbayangkan. Penglihatanku pasti menurun. Pasti buram. Ini tidak nyata. Terlalu kuat. Alam dewa. Ini pasti alam dewa. Raja ilahi yang melampaui surga, dia, pasti telah menerobos ke alam dewa. Tidak heran semua orang mengatakan bahwa semua adalah semut di bawah alam dewa. Alam dewa, benar-benar terlalu kuat. Tontonan seperti itu terlalu berat untuk otak mereka. Bahkan Dewa Iblis Jialan dan 4 Dewa Iblis besar yang pernah menganggap diri mereka tiada bandingannya di dunia, semuanya berubah menjadi debu karena serangan Ye Yuan. Ini sudah merupakan alam jenis lain, alam yang tidak dapat mereka bayangkan. Kekuatan seperti itu, bahkan manusianya sendiri pun bergidik. Apakah ini alam dewa? Melihat sosok yang sedikit kurus dan lemah di atas langit, Teng Yun bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan dahsyat yang ditampilkan Ye Yuan langsung menyerang hatinya, membuat hatinya bergetar karena kegembiraan. Rasa haus terhadap alam dewa, mereka semua, para tokoh dikdaya yang berdiri di puncak alam ilahi, paling mendambakannya. Namun, meskipun mereka berdiri di puncak, mereka juga tidak dapat menyentuh lapisan membran itu. Terobosan Ye Yuan memberi mereka harapan. Jangan berpikir lagi, kesuksesan Ye Yuan tidak bisa ditiru. Fang Tian menghela nafas, menghancurkan mimpi Teng Yun hingga berkeping-keping. Dia berbalik untuk melihat Fang Tian dan berkata dengan enggan, kenapa? Fang Tian menghela nafas lagi dan berkata, jika dugaanku benar, Ye Yuan telah mendapatkan pengakuan Dao Surgawi dan menjadi dewa sejati yang menjulang tinggi di atas segala kehidupan. Kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya jauh lebih besar daripada alam dewa mendalam gua tahap awal. Serangannya membawa kekuatan Dao Surgawi, itulah mengapa serangannya sangat kuat. Itu, mungkinkah Dao Surgawi? Teng Yun merasa otaknya agak mengalami arus pendek. Kata-kata Fang Tian membuatnya agak tidak bisa memahaminya. Apa itu Dao Surgawi? Itulah hal yang harus dipahami oleh semua seniman bela diri. Tidak jelas dan tidak berwujud, yang paling misterius dari yang misterius. Dao Surgawi menjulang tinggi di atas segala kehidupan. Bagaimana mungkin itu bisa digunakan oleh orang lain? Keheranan Fang Tian tidak kalah dengan Teng Yun. Hanya saja pemahamannya tentang Dao Surgawi jauh lebih dalam daripada Teng Yun. Jadi hal-hal yang dia lihat jauh lebih banyak daripada mereka. Dao Surgawi tidak ada, tidak peduli betapa cemerlangnya Dao Surgawi, juga tidak mungkin untuk mematahkan belenggu. Ye Yuan merintis jalan lain dan menciptakan pil penentang Dao, dan menyempurnakannya dengan sukses, menyelesaikan Dao Surgawi di dalam tubuhnya. Fenomena langit dan bumi beberapa hari yang lalu mungkin merupakan proses pengakuan Dao Surgawi terhadapnya. Fang Tian berkata dengan suara serius. Teng Yun benar-benar kacau dan berkata dengan tidak percaya, tapi kenapa? Teng Yun saat ini sepertinya hanya memiliki satu kalimat, kenapa? Karena dia punya terlalu banyak pertanyaan yang belum terpecahkan.
Fang Tian tersenyum pahit dan berkata, apa yang bisa aku pahami juga hanya sebanyak ini. Alam ilahi ini tampaknya tidak sesederhana yang kita pahami. Tapi saya curiga di luar alam ilahi, mungkin ada dunia tingkat tinggi. Seluruh tubuh Teng Yun bergetar, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Berita ini terlalu mencengangkan. Ye Yuan berdiri dengan bangga di udara, mirip dengan dewa. Perasaan memandang gunung besar itu dibangun berdasarkan kekuatan. Mata Kanuo dipenuhi dengan ekspresi ketakutan. Menggunakan rasa kewalahan karena teror untuk mendeskripsikannya sama sekali tidak berlebihan. Dia menggunakan nada seperti dia melihat hantu dan berkata kepada Ye Yuan, kamu benar-benar mendapatkan pengakuan Dao Surgawi, dan menjadi penguasa baru. Ini tidak mungkin. Pemahaman Kanuo jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan para seniman bela diri alam ilahi. Saat dia melihat gerakan Ye Yuan, Kanuo menyadari betapa parahnya masalahnya. Telapak tangan Ye Yuan benar-benar bukan hanya kekuatan yang baru saja memasuki alam dewa. Keagungan Dao Surgawi itu tidak bisa disembunyikan sama sekali. Apakah kamu tidak melihatnya? Kanuo, kamu telah mengganggu wilayah hutan abadi selama 1.000.000 tahun. Sekarang, saatnya untuk mengakhirinya. Ye Yuan berkata dengan dingin. Mustahil. Kamu tidak mendapatkan buah Dao hutan abadi yang tua itu, bagaimana mungkin kamu bisa menjadi penguasa baru? Kata-kata Kanuo penuh dengan keraguan. Mendengar itu, alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata, buah Dao. Ye Yuan menyadari bahwa ini mungkin tujuan sebenarnya Kanuo memasuki alam ilahi. Kanuo menyadari bahwa lidahnya terpeleset, dan dia berkata tanpa menyerah, dewa ini adalah dewa iblis surgawi. Bahkan jika kamu melangkah ke alam dewa, apa gunanya? Iblis sejati turun ke bumi. Kanuo jelas tidak mau gagal. Wajahnya menunduk, dan energi jahat yang mengerikan perlahan bangkit kembali. Kali ini, manik sumber iblis tergantung di atas kepalanya, memperkuat energi jahatnya hingga batasnya. Gas hitam yang ganas berangsur-angsur mengembun dan terbentuk di udara. Brahema iblis sejati yang sangat besar muncul di hadapan semua orang. Awalnya, dewa iblis Brahema sejati itu hanyalah separuh tubuh. Tapi kali ini, itu adalah wujud manusia seutuhnya. Lebih jauh lagi, idola iblis Brahema sejati ini entah berapa kali lebih nyata daripada sebelumnya. Tubuh iblis Brahema yang sebenarnya ini jauh dari sebesar sebelumnya. Tapi, tekanan mengerikan yang keluar itu membuat hati semua orang merasa sangat ketakutan. Hahaha, Ye Yuan, kamu benar-benar hebat. Tapi itu juga berakhir di sini. Tubuh iblis Brahema sejati, meskipun kekuatannya tidak dapat menyaingi 1/1.000.000 kekuatan iblis sejati, itu juga sama sekali bukan arus yang bisa kamu tahan. Kanuo berkata sambil tertawa liar. Sosok hitam itu membuka matanya, menatap Ye Yuan dengan dingin, niat dingin menembus tulang. Apakah begitu? Sudut mulut Ye Yuan memperlihatkan ekspresi mengejek yang menghina. Ekspresi Kanuo berubah dingin, dan dia berteriak, bunuh. Tubuh iblis Brahema yang sebenarnya tiba-tiba menghilang. Kekuatan penghancuran yang mengerikan langsung menyelimuti Ye Yuan. Tubuh iblis Brahema yang sebenarnya mengulurkan tangannya dengan gesit, telapak tangan sudah menekan bagian atas kepala Ye Yuan. Semua seniman bela diri ras manusia berteriak. Bahkan mereka juga merasakan kekuatan pukulan tersebut. Tapi Ye Yuan tidak punya niat sedikit pun untuk bergerak pun. Dia hanya berdiri di sana dan tidak melakukan apapun. Undulasi yang bahkan lebih mengerikan sebelum menyebar. Tubuh iblis Brahema yang sebenarnya terlempar ke belakang dengan kekuatan mundur. Di udara, tubuh iblis Brahema yang sebenarnya tampaknya telah menderita dampak yang luar biasa, seluruh tubuhnya gemetar tanpa henti. Akhirnya, dengan suara keras, benda itu menghilang sepenuhnya. Cahaya keemasan terpancar di tubuh Ye Yuan, tampak sangat sakral. Ekspresi Kanuo berubah, dan dia berseru, 9 transformasi tubuh emas. Seni ilahi tubuh harta karun kura-kura hitam. Bahkan alam dewa asal Zuozong tidak dapat menembus pertahanan Skydistan. Alam setengah dewa Kanuo masih sangat kurang. Setelah menerobos ke alam dewa, peningkatan kekuatan Ye Yuan terjadi secara menyeluruh. Terlepas dari apakah itu menyerang atau bertahan, semuanya tidak dapat disangkal. Ye Yuan menatap Kanuo sekilas dan berkata dengan dingin, sekarang, ras iblismu bisa menghilang sepenuhnya di wilayah hutan abadi. Ye Yuan perlahan mengangkat tangannya. Angin dan awan dunia tiba-tiba berubah. Gelombang energi yang mengerikan melanda seluruh dunia. Sedikit kekejaman melintas di tatapan Kanuo, dan dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kekosongan itu bergetar dan benar-benar merobek sebuah lapisan besar.
Sebuah sosok yang disalibkan muncul di depan Kanuo. Hahaha, Ye Yuan, bahkan jika kamu mencapai alam dewa, kamu masih bukan lawan bagi dewa ini. Jika kamu punya kemampuan, datang dan bunuh aku. Kanuo tertawa gila tanpa henti seolah-olah dia telah kehilangan akal. Pikiran Ye Yuan berputar-putar sebentar, seolah-olah akan meledak. Saat dia melihat sosok ini, Ye Yuan akhirnya mengerti mengapa jantungnya berdebar-debar tanpa alasan yang jelas. Pada saat itu, mengetahui Li Er baik-baik saja dan segera tali di hati Ye Yuan terlepas. Ye Yuan juga tidak lagi memikirkan detak jantung yang tak masuk akal itu. Tapi itulah sebabnya, penyesalan dirinya saat ini lebih parah. Hahaha, apa dengan ekspresimu? Apakah sangat mengejutkan? Apakah sangat menyenangkan? Melihat ekspresi Ye Yuan, Kanuo tertawa keras. Ekspresi Ye Yuan seketika menjadi sangat gelap. Hatinya seperti meneteskan darah. Di atas salib, 4 anggota tubuh yang elegan tertancap oleh 4 paku. Darah segar telah lama mengering. Paku itu, Ye Yuan mengenalinya. Itu disebut paku pengunci jiwa. Ini mampu menancapkan jiwa ilahi seseorang, membuatnya tidak dapat melarikan diri. Bahkan seorang ahli Raja Ilahi pun tidak bisa. Salib itu juga sedikit memiliki getaran hukum. Jelas bukan objek biasa. Ye Yuan melihat melalui sekaligus, bahwa formasi arai itu digunakan untuk menyegel energi esensi. Di atas salib, wajah yang meruntuhkan kerajaan itu terlihat tenang dan tidak tampak takut. Sebaliknya, masih ada senyuman samar di wajahnya. Tetapi senyuman samar itu lebih seperti jarum baja, menusuk hati Ye Yuan. Ye Yuan mengerti arti senyuman itu. Dia tidak menyalahkan, tidak merasa dendam, dia hanya ingin melihat niat hatinya. Bertemu dalam keadaan seperti ini baginya, justru situasi yang paling diharapkan. Dia adalah kecantikan nomor 1 di alam ilahi. Mu Lingsui. Hahaha, gadis kecil, kelihatannya dia sama sekali tidak ada kamu di hatinya. Waktu itu, dia hampir jatuh ke dalam kehancuran karena gadis kecil keluarga Yue. Tapi dia tidak pernah peduli tentangmu sebelumnya. Kata Kanuo dengan tawa keras. Mu Lingsui mengabaikannya. Dia melihat Ye Yuan, lalu berkata dengan tenang, kelihatannya, kamu benar-benar sangat terkejut. Hatinya Ye Yuan tiba-tiba sakit. Dia membuka mulut tapi tidak tahu apa yang harus dia katakan. Apa yang bisa dia katakan? Mengatakan bahwa dia sebenarnya pernah mengalami impuls mendadak sebelumnya, tapi dia tidak pernah memikirkanmu sama sekali. Mu Lingsui tersenyum. Senyuman si cantik es tak tertandingi dan mampu menggulingkan kerajaan. Seolah-olah langit dan bumi lenyap. Mu Lingsui saat ini memberikan perasaan indah yang menyayat hati. Di bawah, semua orang terdiam. Semua orang tahu bahwa ada keterikatan hubungan yang tidak jelas antara Raja Ilahi yang melampaui surga dan Raja Ilahi Roh Salju. Saat itu, berapa banyak orang jenius yang luar biasa berbakat yang mengejar Raja Ilahi Roh Salju. Tapi dia hanya memiliki perasaan terhadap Raja Ilahi yang melampaui surga. Sangat disayangkan sungai yang tak berperasaan terus mengoceh sementara bunga-bunga yang berguguran merindukan cinta. Kedua orang itu pada akhirnya tidak berjalan bersama. Waktu telah berlalu dan keadaan telah berubah, Ji Qingyun kembali dengan sikap mendominasi Raja Ilahi yang melampaui surga, namun dia berjalan bersama Putri Surga kebanggaan kota bulan cerah. Ini awalnya adalah sesuatu yang mengikuti alur pemikiran logis juga. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, itu pada dasarnya adalah hasil yang terjadi tanpa adanya stimulus eksternal antara Ji Qingyun dan Mu Lingsui. Tak seorang pun menyangka bahwa ketika perang akan segera berakhir, Kanuo sebenarnya menggunakan Raja Ilahi Roh Salju sebagai sandera untuk mengancam Ye Yuan. Jelas sekali, itu berhasil. Kamu tidak perlu mengatakan apapun. Aku hanya akan menanyakan satu kalimat padamu. Mu Lingsui berkata dengan tenang. Ye Yuan benar-benar tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkan emosinya saat ini. Jika Mu Lingsui melontarkan makian di wajahnya, hatinya mungkin akan merasa sedikit lebih baik. Tapi Mu Lingsui terlalu tenang hingga membuat orang ketakutan. Setiap kata-kata Mu Lingsui bagaikan sebilah pisau, menusuk jantungnya sebilah demi sebilah pisau, membuatnya merasakan penderitaan yang tak terkatakan. Baru pada saat inilah Ye Yuan tahu, alam dewa tidak maha kuasa. Pada saat ini, bahkan jika dia memahami Dao Surgawi, dia juga tidak berdaya. Apakah memang tidak ada Mu Lingsui di hatinya? Tidak. Seseorang bukanlah sebatang rumput atau pohon, bagaimana mungkin seseorang bisa tidak berperasaan? Kehidupan sebelumnya, dia mencari Dao dengan sepenuh hati,
merasa bahwa keterikatan adalah sebuah beban. Terhadap perasaan Mu Lingsui, dia tidak mau menerimanya. Tapi apakah dia sebenarnya tidak punya perasaan pada Mu Lingsui? Jika tidak, bagaimana dia bisa memurnikan pil untuk Mu Lingsui dan menyelamatkan nyawanya? Kemudian, Ye Yuan mengalami bencana dan terdampar di dunia tanpa akhir, namun bertemu dengan Yue Mengli dalam kecelakaan yang disebabkan oleh banyak hal. Bencana ini telah mengubah banyak hal pada Ye Yuan. Dia tidak hanya memulai jalur bela diri, tapi dia juga membuka hatinya dan membiarkan Yue Mengli masuk ke dalam hatinya. Kedua orang itu mengalami hidup dan mati bersama. Yue Mengli juga akhirnya memendam perasaan terhadap Ye Yuan. Dan Ye Yuan tidak ingin mengecewakan Yue Mengli. Itu sebabnya dia memaksakan dirinya untuk melupakan hubungan masa lalu itu. Ingin disalahkan, hanya bisa menyalahkan takdir yang menjadikan manusia sebagai bahan olok-olok, kedua orang itu baru saja berpapasan. Meski begitu, dia juga tidak menyalahkannya atas apapun. Dia bahkan tidak pergi dan mencari masalah dengan Yue Mengli. Sebaliknya, saat Ye Yuan dalam bahaya, dia menyelamatkan nyawa Ye Yuan. Kemudian, dia menghilang lagi dari kehidupan Ye Yuan. Dari awal sampai akhir, Ye Yuan belum pernah bertemu dengannya, dan bahkan tidak sempat mengucapkan sepatah kata pun terima kasih. Hal yang paling sulit untuk ditanggung adalah bantuan seorang wanita cantik. Terhadap Yue Mengli, terhadap Mu Lingsui, bagaimana rasanya tidak seperti itu? Mu Lingsui adalah wanita dengan keindahan es yang terkenal di alam ilahi. Terhadap siapapun, dia memiliki sikap sedingin es. Tapi hanya saat menghadapinya, seluruh tubuhnya tampak mencair. Ini adalah pengecualian yang tidak dimiliki oleh siapapun. Berbeda dengan hangatnya cinta Yue Mengli, cinta Mu Lingsui seperti kepribadiannya, dingin dan sunyi. Meninggalkan balai pengobatan raja saat itu, Mu Lingsui tidak pernah melangkah ke balai pengobatan raja lagi, memasuki pengasingan tertutup sejak saat itu. Sampai perubahan balai pengobatan raja dan berita kematian Ji Qingyun, daunnya menghilang, menarik perhatiannya. Dia keluar dari pengasingan. Apa yang Ye Yuan tidak tahu adalah bahwa Mu Lingsui pernah pergi ke balai pengobatan raja sendirian dan bertarung dengan Ji Changlan selama beberapa hari, dan kembali dengan luka serius. Belakangan, Mu Lingsui tahu bahwa dia bukanlah tandingan Ji Changlan. Oleh karena itu, dia diam-diam memperhatikan pergerakan balai pengobatan raja, sebelum ada penyelamatan pada hari itu. Penderitaan selama 30 hingga 40 tahun ini, hanya Mu Lingsui sendiri yang tahu. Tapi dia belum pernah menemui Ye Yuan untuk menceritakan semuanya sebelumnya. Dia hanya mencintainya sendirian dengan caranya sendiri. Katamu, Ye Yuan berkata dengan lidah kering. Beberapa tahun ini, demi Lier, dia secara praktis menyegel Mu Lingsui dari hatinya. Oleh karena itu, meskipun itu adalah impuls mendadak, dia juga tidak menyangka bahwa itu sebenarnya ada hubungannya dengan Mu Lingsui. Tapi hari ini, melihat Mu Lingsui, segel itu rusak tanpa perlawanan sedikitpun. Apakah ini semua kehidupan, atau Mu Lingsui? Ini adalah pertanyaan pilihan ganda yang diajukan ke hadapan Ye Yuan. Jelas sekali, soal pilihan ganda ini tidak ada solusinya. Sekalipun dia telah menguasai Dao Surgawi saat ini, meskipun dia memandang rendah dunia saat ini, meskipun dia tidak lagi memiliki saingan di dunia ini, dia juga tidak mungkin bisa menyelamatkan Mu Lingsui dari tangan Kanuo. Karena dia tahu Kanuo sama sekali tidak akan memberinya kesempatan. Mu Lingsui adalah kartu tersembunyi terakhir yang Kanuo persiapkan khusus untuk Ye Yuan, dan itu juga merupakan kartu truf. Bagaimana mungkin Kanuo memberinya kesempatan? Dibandingkan dengan dilema Ye Yuan, Mu Lingsui tampak lebih tenang. Dalam pandangan semua orang, dia tidak memiliki kesadaran untuk menjadi sandera. Meski penampilannya terlihat sangat suram dan sedih, hal itu memberikan perasaan tenang dan murah hati kepada orang-orang. Sudut bibir Mu Lingsui melengkung. Dia tersenyum. Itu hanya untuk melihatnya dengan ringan membuka bibir merahnya dan perlahan-lahan melafalkan, es menyegel 10.000 mil, 1000 hujan salju musim gugur. Lingsui, aku. Puisi ini adalah kalimat terakhir yang diucapkan Mu Lingsui kepada Ye Yuan sebelum dia meninggalkan balai pengobatan raja saat itu. Penyegelan es 10.000 mil, 1000 hujan salju musim gugur, tampak seperti pemandangan megah yang tertutup salju. Sebenarnya, Mu Lingsui lah yang menanyai Ye Yuan. Tentu saja, itu juga merupakan kalimat yang mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Saat itu, dia menggunakan kalimat ini untuk memaksa Ye Yuan mencurahkan isi hatinya. Tapi Ye Yuan terdiam. Dia tidak memberikan tanggapan. Mu Lingsui tersenyum sedih saat itu,
dan tiba-tiba pergi dengan mengibaskan lengan bajunya, dan tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Arti dari kalimat Mu Ling Sui adalah, jika kamu tidak menerima perasaanku yang sebenarnya, maka hatiku akan terkunci di dalam es untuk selanjutnya, dan jangan pernah membuka hatiku untuk siapapun lagi. Dalam hidup ini, pintu hatiku hanya akan terbuka untukmu. Keheningan Ye Yuan membuat hati Mu Ling Sui sangat sedih. Dia kembali ke istana Dewa Salju sejak saat itu dan menutup gerbangnya. Di bawah adegan ini, Mu Ling Sui menanyakan kalimat ini sekali lagi. Jika kamu merasa kesusahan, kamu masih bisa memilih untuk diam, kata Mu Ling Sui sambil tersenyum tipis. Hahaha, kamu, gadis kecil, benar-benar tergila-gila. Sayang sekali sungai yang tak berperasaan terus mengoceh sementara bunga-bunga yang berguguran merindukan cinta. Kamu telah melakukan banyak hal untuknya, tetapi dia tidak menghargai bantuan itu sama sekali. Agaknya, bahkan hidup atau matimu, dia juga tidak akan peduli. Kata Kanuo sambil tertawa. Wajah Ye Yuan menunduk dan dia berkata dengan niat membunuh yang membara. Kanuo, jika kamu berani menyentuh rambutnya, tuan muda ini akan membuatmu tidak pernah bereinkarnasi selamanya. Kanuo tertawa terbahak-bahak dan berkata, benarkah? Bagaimana jika aku membuatnya tidak pernah bereinkarnasi selamanya? Selesai berbicara, penusuk tulang tambahan tiba-tiba muncul di tangan Kanuo dan langsung menusuk ke dada Mu Ling Sui. Rasa sakit yang menusuk jantung menyebar ke seluruh tubuh Mu Ling Sui. Alis Mu Ling Sui berkerut rapat, wajah pucat pasi yang semula menjadi semakin tanpa bekas darah. Tapi dia dengan keras kepala tidak menangis kesakitan. Ling Sui, seru Ye Yuan. Hehehe, kehebatan puku pengunci jiwa, kamu pastinya tahu, kata Kanuo sambil menatap Ye Yuan dengan senyuman yang bukan senyuman. Kehebatan puku pengunci jiwa, Ye Yuan tentu saja mengetahuinya. Hal itu dapat menyebabkan kerusakan permanen pada jiwa ilahi. Terlebih lagi, kerusakan seperti ini terus-menerus. Itu akan menyiksa jiwa ilahi seniman bela diri tanpa henti sampai jiwa ilahi hancur. Bisa dibayangkan betapa besarnya siksaan yang dialami Mu Ling Sui saat ini. Wajah Ye Yuan sangat suram dan dia berkata dengan suara serius, apa yang kamu inginkan? Kanuo berkata sambil tersenyum sinis, kamu mati, atau dia mati. Ji Qingyun, kamu, belum menjawabku. Mu Ling Sui berkata dengan lemah. Paku ini tertancap, vitalitas Mu Ling Sui terluka parah. Tapi kedua matanya menatap Ye Yuan dengan lebih tajam. Pikiran Ye Yuan bergetar dan dia berseru, badai dalam semalam mencairkan semuanya. Ling Sui, maaf, akulah yang mengecewakanmu. Dada Mu Ling Sui naik turun dengan tidak stabil. Bahkan bernapas pun menjadi sangat sulit. Namun, kalimat Ye Yuan ini seperti hangatnya matahari di musim dingin, langsung mencairkan hatinya yang sudah lama membeku. Dia belum pernah sebahagia ini sebelumnya. Para seniman bela diri ras manusia semuanya tergila-gila dengan senyumannya ini. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti apa yang disebut menumbangkan seluruh kehidupan. Meskipun mereka semua tahu bahwa senyuman ini hanya milik Raja Ilahi yang melampaui surga. Dengan kalimatmu ini, sudah cukup. Mu Ling Sui berkata sambil tersenyum. Hahaha, sungguh sepasang bebek putih yang bernasib kejam, berpisah dalam hidup dan terpisah dalam kematian. Sayang sekali kalian tidak punya kesempatan untuk melanjutkan takdirmu yang dulu lagi. Ye Yuan, aku hanya memberimu waktu 3 tarikan napas. Setiap 3 napas yang berlalu, aku akan mengarahkan paku pengunci jiwa ke tubuhnya. Sekarang, hitungan mundur dimulai. Kata Kanuo dan tertawa terbahak-bahak. Dada Ye Yuan hampir meledak. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus memilih. Yang pasti setelah kematiannya, alam ilahi tidak lagi memiliki harapan. Tapi, untuk membuatnya tak berdaya menyaksikan Mu Ling Sui disiksa dan mati, bagaimana dia bisa melakukannya? Ini adalah pertanyaan yang tidak bisa dipecahkan sejak awal. Ye Yuan, aku harap kamu bisa tumbuh hingga usia lanjut bersamanya. Dengan kalimatmu ini, Ling Sui tidak menyesal atas kematian. Tiba-tiba, Mu Ling Sui memberikan kalimat ini dengan tidak dapat dimengerti. Di matanya penuh kelembutan, membuat Ye Yuan merasa seperti ada pisau yang dipelintir di hatinya. Baru pada saat itulah Ye Yuan tahu bahwa Mu Ling Sui sangat mudah untuk dipuaskan. Saat Kanuo mendengarnya, dia tertawa liar dan berkata, mati. Di depan dewa ini, kamu tidak bisa mati, sesukamu. Energi esensimu tersegel, esensi ilahi terkunci, menggunakan apa untuk bisa mati? Hahaha. Mata Mu Ling Sui akhirnya tertuju pada Kanuo, tapi udaranya sedingin es. Kanuo,
Kamu menangkapku untuk mengancam King Yun. Sebenarnya, kamu tidak tahu bahwa ini juga yang saya harapkan. Jika bukan karena menunggu sampai hari ini, bagaimana saya bisa memberimu kesempatan ini? Mu Lingsue tertawa dingin. Aura beku hingga ekstrim terpancar dari tubuhnya. Aura yang membekukan hingga ekstrim ini langsung menyapu seluruh bentangan langit dan bumi. Sesaat sebelumnya, langit masih cerah sejauh 10.000 mil. Detik berikutnya, cuaca mendung dengan awan gelap. Segera, salju lebat seperti bulu angsa turun. Gila, kamu wanita gila. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Suara Kanuo dipenuhi teror seolah-olah akhir dunia telah tiba. Seluruh tubuh Ye Yuan gemetar, sepertinya dia sedang mengingat sesuatu. Ye Yuan, tahukah kamu apa jurus terkuat dari Meridian Tautan Ilahi 9 Yin? Meridian Tautan Ilahi 9 Yin hanyalah sejenis tubuh roh. Ini juga bukan metode kultivasi atau teknik bela diri, gerakan terkuat apa yang masih ada. Tentu saja, ini adalah jurus yang terekam dalam jiwa es ilusi surga, namanya disebut penyegelan es 10.000 mil. Setelah melepaskan gerakan ini, dalam jarak 10.000 mil akan berubah menjadi dataran es, salju turun di langit selama 3 tahun. Bahkan pusat kekuatan puncak alam Void Mystic juga akan segera dibekukan. Sangat kuat. Kalau begitu, bukankah istana Dewa Salju milikmu adalah yang nomor 1 di bawah langit? Tapi kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Karena memanfaatkan gerakan ini membutuhkan pembalikan meridian dan mengorbankan jiwa ilahi. Ini adalah langkah saling menghancurkan. Jika kamu tidak berjanji padaku, aku akan menggunakan jurus ini dan binasa bersamamu. Hahaha, lelucon macam apa ini? Aku tidak bercanda denganmu. Ji King Yun, aku akan memberimu puisi. Jika kamu tidak bisa menandingi babak kedua, saya akan meluncurkan gerakan ini sekarang. Penyegelan es 10.000 mil, 1000 hujan salju musim gugur. Petik 2, Mu Lingsue tentu saja tidak melepaskan gerakan ini. Dia pergi. Ye Yuan berpikir bahwa dia hanya bercanda selama ini, berpikir bahwa dia hanya membuat strategi ini untuk memaksakan dirinya. Dia tidak menyangka dia benar-benar melepaskannya. Benar-benar ada gerakan ini. Udara beku yang mengerikan bergema di seluruh langit dan bumi, seolah-olah bisa membuat ruang dan waktu membeku. Kekuatan gerakan ini sungguh sangat menakutkan. Jika sebelumnya, langkah ini cukup untuk membekukan Ye Yuan sampai mati. Tapi dia tahu bahwa Ye Yuan, yang telah menjadi orang nomor 1 selama berabad-abad, tidak peduli dengan udara dingin ini. Tujuannya adalah bunuh diri. Dia menggunakan gerakan ini untuk menerobos batasan Kanuo, menghancurkan kartu truf di tangan Kanuo. Lingsue, hentikan. Cepat berhenti. Ye Yuan berteriak sampai tenggorokannya serak, bergema menembus awan. Sosok Ye Yuan langsung muncul di samping Mu Lingsue dan memeluknya. Saat Kanuo melihat adegan ini, ekspresinya berubah beberapa kali. Sosoknya bergerak, dia melaju menuju cakrawala. Namun pada saat ini, kekuatan hukum yang menakutkan turun dari langit, seperti sangkar, mengurung dirinya sepenuhnya. Sosok Kanuo tiba-tiba berhenti. Jeritan melengking dan menyedihkan terdengar. Raungan Kanuo mirip dengan babi disembelih, mengungkapkan teror dan keputusasaan. Kekuatan Dao Surgawi ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan sama sekali. Ye Yuan tidak membunuhnya, dia hanya membelenggu Kanuo, membuatnya tidak bisa bergerak. Berisik, mendengar lolongan seperti babi disembelih itu, Ye Yuan sangat kesal di hatinya dan menembakkan hormat cahaya dengan lambaian tangan. Suara Kanuo langsung menjadi sunyi dan tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Tubuh fisiknya langsung roboh akibat pukulan ini, hanya menyisakan awan gas hitam. Gas hitam juga redup tanpa cahaya akibat hantaman ini, hampir menghilang. Sekarang, suasana akhirnya sunyi. Ye Yuan langsung menembakkan sisa energinya ke tubuh Mu Lingsue. Tapi tidak ada sedikit pun warna. Aura Mu Lingsue masih menghilang. Ye Yuan meneteskan air mata saat dia menuangkan kekuatan jiwa dan esensi ilahi dalam jumlah besar ke dalam tubuh Mu Lingsue. Namun hal ini masih belum mampu menghentikan berlalunya hidup Mu Lingsue. Ye Yuan mengucapkan mantra sambil menangis. Air mata menetes ke wajah Mu Lingsue. Dalam pelukannya, mata Mu Lingsue perlahan-lahan melemah. Namun dapat dikatakan bahwa dia tidak menyesal. Sebaliknya, senyuman tipis terlihat di wajahnya, terlihat sangat puas. Mimpimu, impianmu, akhirnya menjadi kenyataan, selamat. Satu kalimat, itu hampir menghabiskan seluruh kekuatannya. Dia tahu bahwa pengejaran seumur hidup Ye Yuan adalah alam dewa alkimia. Saat ini, Ye Yuan melangkah ke alam dewa.
Mimpi ini secara alami menjadi kenyataan juga. Untuk bisa menyaksikan adegan ini, dan juga mendapatkan jawaban Ye Yuan, dan bahkan melihat perasaan Ye Yuan yang sebenarnya tercurah padanya, dia tidak perlu merasa kecewa. Langkah ini, penyegelan es 10.000 mil, benar-benar merupakan kehancuran bersama. Membalikkan meridian, adalah tingkat kerusakan maksimum pada fungsi tubuh seorang seniman bela diri. Yang lebih mengerikan lagi adalah mengorbankan jiwa ilahi. Setelah jiwa ilahi dimusnahkan, tidak akan ada lagi orang ini di dunia. Begitu jurus ini dilepaskan, jurus ini tidak akan bisa diubah lagi, hingga nyawa seseorang habis. Meskipun Ye Yuan memahami Dao Surgawi, dia tidak maha kuasa. Menghadapi kehidupan yang telah berlalu, dia juga tampak begitu tidak berdaya. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia tidak dapat menghentikan berlalunya hidup Mu Lingsui. Jangan bicara lagi, kamu bodoh. Kenapa kamu harus melakukan ini? Jangan mati. Kamu tidak bisa mati. Aku, janjiku belum terpenuhi. Hati Ye Yuan sangat sakit. Mu Lingsui membuka mulutnya, ingin berbicara. Tapi dia sudah tidak bisa berkata apa-apa. Warna memudar dengan cepat dari wajah menakjubkan itu. Fungsi vitalnya juga menghilang dengan cepat. Jiwa ilahinya sudah tidak punya banyak lagi dan tidak dapat mendukungnya untuk berbicara lagi. Melihat pemandangan ini, pusat kekuatan umat manusia sangat tersentuh. Cukup banyak orang yang wajahnya berlinang air mata. Bocah keras kepala. Bocah keras kepala. Di wajah Fang Tian, air mata sudah mengalir dari mata yang sudah tua. Cinta mendalam Mu Lingsui sangat mengguncangnya. Dapat memiliki belahan jiwa seperti itu adalah berkah dari Ye Yuan. Tapi itu berubah menjadi akhir seperti itu. Perasaan roh Raja Ilahi Salju menyentuh surga ke-9, menjadi sangat menentukan bagi Raja Ilahi yang melampaui surga. Dia menyelamatkan Raja Ilahi yang melampaui surga, dan bahkan menyelamatkan seluruh alam ilahi. Perasaan roh Raja Ilahi Salju terhadap surga yang melampaui Raja Ilahi, hal itu diketahui oleh semua orang di alam ilahi. Dia menunggu dalam diam selama bertahun-tahun, hanya untuk menunggu satu kalimat dari Raja Ilahi yang melampaui surga, "Aku," sambil berbicara, orang itu sudah tercekat. Raja Roh Salju Ilahi adalah dermawan kami. Dia menyelamatkan semua kehidupan di bawah langit. Mari kita berdoa bersama untuknya. Saran ini segera mendapat pengakuan semua orang. Satu menggerakkan sekumpulan memacu pada petak yang luas. Para seniman bela diri ras manusia sebenarnya berlutut secara kolektif. Raja Ilahi Roh Salju, harap berhati-hati. Suara-suara yang kacau bergema di seluruh cakrawala, Ye Yuan berteriak dengan gemetar, "Lingsui, apakah kamu mendengar itu? Bukan hanya aku, semua orang di alam ilahi, mereka semua tidak ingin kamu pergi. Kamu tidak bisa mati." Namun, tidak peduli bagaimana dia berteriak, Mu Lingsui sudah tidak dapat mendengar suaranya lagi. Dia perlahan menutup matanya, tampak seperti kecantikan tidur yang damai. Ye Yuan menghabiskan seluruh kemampuannya dan juga tidak mampu menyelamatkan jiwa ilahinya dari kehancuran. Ye Yuan mengertakkan gigi, mengangkat Mu Lingsui, dan segera menghilang dari pandangan semua orang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah melintasi ratusan juta mil dan tiba di pegunungan Gatsfall. Orang yang memahami Dao Surgawi dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan di wilayah hutan abadi ini. Senior, kemampuanmu sangat luar biasa. Tolong selamatkan dia. Ye Yuan meletakkan Mu Lingsui di tanah dan langsung berlutut ke arah Kunwu. Kunwu menatap Mu Lingsui sekilas dan berkata sambil menghela nafas, "Kamu telah meneliti jalur jiwa ilahi dengan cukup mendalam dan harus tahu bahwa mengorbankan jiwa ilahi tidak dapat diselamatkan. Lupakan aku, bahkan jika si tua bangka hutan abadi itu hidup kembali, dia juga tidak bisa menyelamatkannya." Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar dan dia berkata dengan tidak percaya, bagaimana bisa? Bukankah dia orang yang menciptakan dunia ini?" Kunwu berkata, "Menciptakan dunia bukan berarti mampu mengendalikan segala sesuatu di dunia. Manusia adalah spesies paling ajaib di dunia ini. Bahkan jika dia menciptakan manusia di wilayah hutan abadi, dia juga tidak bisa mengendalikan kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian mereka. Dao surgawinya yang bisa dipahami. Itu hanya Dao surgawi yang tidak lengkap, itu saja. Setelah menciptakan dunia ini, semuanya adalah Dao surgawi yang beroperasi dengan sendirinya." Sendi jari Ye Yuan retak, jantungnya sakit hingga dia tidak bisa bernapas. Hasil ini, dia benar-benar tidak dapat menerimanya. Mungkinkah itu benar-benar tidak mungkin?
Ye Yuan berkata dengan enggan. Kunwu berkata, bukannya tidak mungkin, hanya saja, terlalu sulit, terlalu sulit. Ketika mengatakan, terlalu sulit, di belakang, Kunwu tanpa sadar memperparah nadanya. Terlihat tingkat kesulitan metode ini. Tapi bagi Ye Yuan, ini tidak diragukan lagi adalah melodi surgawi. Dia memandang Kunwu dengan ekspresi bersemangat dan berkata, "Senior, mohon saran." Tidak peduli betapa sulitnya, Ye Yuan harus mencapainya juga. Kunwu berkata sambil tersenyum, sesuatu yang bahkan hutan abadi tidak bisa capai, bisakah kamu melakukannya? Sekujur tubuh Ye Yuan bergetar, namun matanya menunjukkan ekspresi penuh tekad dan dia berkata, "Senior, mohon sarannya." Kunwu menghela nafas dan berkata, "Tidak ada salahnya memberitahumu. Tapi, kemungkinan kamu mencapainya dapat diabaikan. Sebelum itu, saya akan menggunakan seni rahasia terlebih dahulu. Itu dapat melindungi jejak kesadaran spiritualnya agar tidak padam. Adapun masalahnya nanti, itu tergantung padamu." Wajah Ye Yuan menunjukkan ekspresi ekstasi yang liar dan dia buru-buru berkata, "Terima kasih banyak, senior." Ye Yuan mundur. Kunwu dengan santai menembakkan 9 berkas cahaya, menyisip di sekitar Mu Lingsui. Ye Yuan terkejut, menyadari bahwa itu adalah 9 cabang kayu ilahi Kunwu. Benda ini setara dengan bagian tubuh Kunwu, sangat berharga. Yang pertama adalah bunga Kunwu, lalu cabang Kunwu. Bantuan ini, Ye Yuan mengingatnya dengan kuat di dalam hatinya. Kunwu membacakan mantra. 9 cabang pohon itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, berasimilasi dengan jiwa Mu Lingsui. Mu Lingsui tidak bereaksi sedikit pun. Tapi Ye Yuan bisa merasakan bahwa jejak jiwa ilahinya yang terakhir akhirnya terpelihara. Si tua kentut tanpa debu, anak ini sudah menguasai kendali Dao Surgawi. Sampai kapan kamu berencana membuat lubang seperti kura-kura? Kunwu tiba-tiba berkata. Ye Yuan tertegun saat mendengarnya, agak tidak yakin apa maksudnya. Karena Kunwu mengatakannya padanya. Tiba-tiba, bayangan abu-abu samar muncul di depan mereka berdua. Itu adalah seorang lelaki tua yang telah mengalami banyak perubahan dalam hidup. Sosok lelaki tua itu sangat samar, hingga hampir sama dengan orang transparan. "Kamu sepotong kayu. Kamu jelas tahu bahwa aku sangat lemah saat ini, masih ingin memanggilku keluar." Tanpa debu tersenyum sambil memarahi. Kunwu tersenyum dan berkata, "Bukannya aku ingin memanggilmu, tapi dialah yang membutuhkan bantuanmu." Tanpa debu berkata sambil tersenyum pahit, "Kamu, oh kamu, baiklah kalau begitu. Karena itu urusannya, orang tua ini juga tidak berhak menolaknya." Sambil berbicara, tanpa debu dengan ringan menyapu ke arah Mu Lingsui. Gelombang kekuatan misterius langsung membungkusnya. Setelah itu, Mu Lingsui berubah menjadi hormat cahaya yang mengalir dan benar-benar memasuki glabella Ye Yuan. Adegan ini membuat Ye Yuan terlonjak ketakutan. Mu Lingsui benar-benar masuk ke dalam mutiara penekan jiwa. "Senior, ini," kata Ye Yuan heran. Kunwu tersenyum dan berkata, "Kentut tua tanpa debu adalah roh artefak mutiara penekan jiwa. Gerakanku itu hanya bisa menjaga jejak kesadaran spiritual gadis itu agar tidak padam. Tapi itu juga tidak bisa bertahan lama. Ingin mempertahankan kekuatan hidupnya, kamu harus meminjam kekuatan mutiara penekan jiwa." Keterkejutan Ye Yuan tidak berarti apa-apa. Dia tidak mengira bahwa lelaki tua ini sebenarnya adalah roh artefak mutiara penekan jiwa. Dia buru-buru membungkuk ke arah tanpa debu dan berkata, "Tolong, senior." Ye Yuan bisa merasakan bahwa kondisi tanpa debu tidak begitu baik. Membawa tubuh fisik Mu Lingsui ke dalam mutiara penekan jiwa telah menghabiskan banyak kekuatannya. Tanpa debu tersenyum dan berkata, "Kaulah master baru mutiara penekan jiwa. Tentu saja inilah yang harus saya lakukan. Terlebih lagi, tanpamu, aku juga tidak akan bisa bangkit kembali. Hanya saja keadaanku saat ini sangat tidak stabil. Mempertahankan kekuatan hidup gadis kecil itu masih membutuhkan penambahan kekuatan jiwa." Ye Yuan tiba-tiba teringat pada pohon jiwa kematian dan Li Gui. Mungkinkah pohon jiwa kematian dan Li Gui benar-benar dimakan oleh lelaki tua di depan matanya ini? Ide ini membuat Ye Yuan ketakutan. Seseorang yang sekuat pohon jiwa kematian benar-benar ditelan oleh mutiara penekan jiwa dengan begitu mudahnya. Suplemen kekuatan jiwa yang dibicarakan senior, mungkinkah melahap jiwa dewa? Ye Yuan bertanya. Tanpa debu tersenyum dan berkata, "Benar. Bentuk kehidupan di wilayah hutan abadi, kekuatan jiwa mereka terlalu lemah dan sama sekali tidak cukup untuk membuatku pulih. Bahkan sosok seperti pohon jiwa kematian hampir tidak bisa memuaskan seleraku.
Ye Yuan terdiam beberapa saat ketika dia mendengarnya. Pohon jiwa kematian sudah menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di alam ilahi. Itu sebenarnya hanya mampu memuaskan selera makannya. Tapi kalau dipikir-pikir, tanpa debu baru pulih sedikit setelah melahap pohon jiwa kematian, dia juga merasa lega. Roh artefak dari harta roh Empyrean bukanlah apa yang bisa dia duga. Mutiara penekan jiwa adalah harta roh empir tipe pertahanan jiwa ilahi. Kekuatannya tidak terbatas. Jika si tua kentut tanpa debu bisa pulih ke kondisi puncaknya, bahkan jika seorang Empyrean surgawi datang secara langsung, mereka juga tidak akan bisa menyerang jiwa ilahimu. Harta roh Empyrean semacam ini, bahkan di dunia surga, juga sangat langka. Jelas sekali, Kunwu sangat menghargai mutiara penekan jiwa. Tapi tanpa debu berkata sambil tersenyum, dalam kondisiku saat ini, aku hanya bisa menahan serangan jiwa ilahi dari alam dewa sekilas surga. Semakin kuat maka saya mungkin harus tertidur lagi. Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu, pohon jiwa kematian itu. Pohon jiwa kematian lahir di wilayah hutan abadi, sementara aku adalah harta roh empir hutan abadi. Tidak peduli seberapa kuatnya dia juga tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Terlebih lagi, dia dipenjarakan di wilayah terlarang oleh dewa ini oleh lelaki tua ini, awalnya berencana untuk melahapnya. Hasilnya, saya sendiri yang tertidur duluan, kata tanpa debu. Ye Yuan mendecakkan lidahnya dengan heran ketika dia mendengarnya. Dia tidak menyangka kalau masih ada hal seperti itu. Bermain-main begitu lama, pohon jiwa kematian ini sebenarnya hanyalah makanan yang dipelihara oleh mutiara penekan jiwa. Tidak heran dia mengutuk si tua bangka itu dengan keras. Ternyata itu sebenarnya tanpa debu. Ye Yuan menangkupkan tinjunya ke arah Kunwu dan berkata, "Senior, aku ingin tahu apa metode untuk menyelamatkan Ling Sui." Yang paling dia khawatirkan saat ini adalah hal ini. Tidak diragukan lagi, metode untuk menyelamatkan Mu Ling Sui pasti ada di dunia luar. Sesuatu yang bahkan tidak bisa dicapai oleh hutan abadi Empyrean surgawi, bisa dibayangkan betapa sulitnya hal itu. Jalan ini bahkan lebih dipenuhi duri daripada jalan balas dendamnya. Kunwu tersenyum dan berkata, "Kamu jangan cemas dulu. Karena kamu akan pergi ke dunia bentangan surga, saya akan memberitahu kamu tentang situasi dunia bentangan surga terlebih dahulu. Kemudian kamu akan memutuskan apakah akan pergi atau tidak." Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Senior, tolong katakan." Kunwu menganggukkan kepalanya dan berkata, dunia bentangan surga dan wilayah hutan abadi adalah dua konsep yang sangat berbeda. Ini bukanlah ruang dengan tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah hutan abadi, tapi sebuah dunia yang sudah ada sejak dahulu kala. Alasan mengapa disebut dunia bentangan surga adalah karena ada gunung dewa di sana yang disebut gunung bentangan surga. Di dunia surga, apa yang disebut alam dewa hanyalah titik awal. Ekspresi Ye Yuan berubah. Arti kata-kata Kunwu adalah bahwa dia, keberadaan yang berdiri di puncak wilayah hutan abadi, hanyalah orang paling biasa jika dia pergi ke sana. Sama seperti manusia fana. Tapi menuju dunia surga, Ye Yuan masih lebih mendambakannya. Dia sangat ingin melihat betapa kuatnya pusat kekuatan di dunia itu. Dunia surga, gunung bentangan surga, senior, lalu keberadaan seperti apa hutan abadi surgawi Empyrean di dunia surga? Ye Yuan bergumam. Kunwu tersenyum dan berkata, alam dewa mempunyai total 6 alam utama, yaitu, alam dewa mendalam gua, alam dewa sekilas surga, alam dewa asal, alam raja ilahi, alam dewa langit, serta alam dewa sejati. Di atas alam dewa sejati adalah alam Empyrean surgawi. Para Empyrean surgawi juga merupakan eksistensi kelas kekuatan utama di dunia surga, menjulang tinggi di atas alam dewa. Dan di atas alam Empyrean surgawi, bahkan ada kaisar surgawi dan leluhur Dao, dua alam besar. Penguasa sejati dunia bentangan surga adalah leluhur Dao. Ye Yuan terengah-engah saat mendengarkannya. Dia tidak menyangka bahwa alam dewa sebenarnya masih memiliki begitu banyak alam. Empyrean di matanya sudah merupakan eksistensi yang terlalu tinggi di luar jangkauan. Dia tidak menyangka bahwa di atas Empyrean surgawi, sebenarnya masih ada alam yang lebih tinggi. Melihat ekspresi Ye Yuan, Kunwu tersenyum dan berkata, jangan mempunyai ide yang tidak realistis seperti itu lagi. Alam Dao leluhur bukanlah yang dapat kamu bayangkan. Dunia bentangan surga hanya memiliki 9 Dao leluhur. Mereka semua adalah eksistensi terpenting yang memperoleh pengakuan hukum, dan mereka telah ada selama miliaran tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Hukum yang memerintahkan pengakuan terhadap leluhur Dao, kecuali mereka mati,
Jika tidak, bahkan jika bakatmu lebih menantang surga daripada leluhur Dao, mustahil juga mencapai wilayah mereka. Ye Yuan menarik napas dingin ketika mendengarnya dan berkata dengan ngeri, sebenarnya masih ada hal seperti itu. Dalam pemahaman Ye Yuan, selama bakatnya cukup, selama usahanya cukup, seseorang bisa menginjakkan kaki di alam tertinggi suatu hari nanti. Namun cara berpikirnya tampaknya tidak berhasil di dunia bentangan surga. Hanya ketika leluhur Dao meninggal barulah hukum menjadi kosong. Tapi leluhur Dao adalah tokoh dikdaya yang berdiri di puncak seluruh dunia bentangan surga. Siapa yang bisa membuat mereka terjatuh? Kecuali mereka saling membunuh. Tapi Kunwu mengatakan bahwa mereka sudah ada entah berapa miliar tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tidak satu pun dari mereka dapat melakukan apapun terhadap yang lain. Oleh karena itu, ini menjadi sebuah paradoks. Apa yang dikatakan Kunwu benar, bahkan jika bakatmu lebih menantang surga, mustahil juga menjadi leluhur Dao. Kunwu melihat ekspresi Ye Yuan dan tersenyum lagi sambil berkata, aku sudah bilang, ini bukan hal yang harus kamu pertimbangkan sekarang. Yang harus kamu pertimbangkan sekarang adalah bagaimana melewati aliran spasial yang bergejolak. Aliran spasial yang bergejolak. Ye Yuan terlihat bingung, tidak yakin apa maksudnya. Dunia Empyrean adalah dunia kecil tertutup yang tidak sesuai dengan dunia surga. Di dunia Empir, bahkan jika seseorang berkultivasi ke alam dewa sejati, mereka juga tidak akan bisa naik ke dunia surga. Karena setiap dunia Empir memiliki gerbang penguncian dunia. Gerbang pengunci dunia ini memotong dunia Empyrean dan dunia surga. Di antaranya, ada aliran turbulens spasial yang tak ada habisnya, kata Kunwu. Ye Yuan terkejut dalam hatinya dan berkata, lalu pusat kekuatan alam dewa 100.000 tahun yang lalu, bukankah mereka semua melewati gerbang pengunci dunia, dan memasuki dunia surga? Sedikit rasa jijik melintas di sudut mulut Kunwu, dan dia berkata, mereka keluar melalui gerbang penguncian dunia. Adapun berapa banyak yang mampu mencapai dunia surga, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Mata Ye Yuan melebar, akhirnya mengerti maksud Kunwu. Aliran spasial yang bergejolak ini terlalu mengerikan. Pusat kekuatan alam dewa yang meninggalkan wilayah hutan abadi 100.000 tahun yang lalu setidaknya berjumlah tidak kurang dari 100 orang. Meskipun alam dewa telah menurun, pasti ada dewa sekilas surga di antara mereka. Formasi yang sangat kuat, tapi Kunwu menggunakan, berapa banyak, istilah penghitungan ini untuk menggambarkannya. Dapat dilihat berapa banyak orang yang akan mati dalam aliran spasial yang bergejolak. Kita harus tahu bahwa pusat kekuatan alam dewa itu semuanya adalah eksistensi puncak di wilayah hutan abadi. Mereka yang bertahan dalam aliran spasial yang bergejolak ini sebenarnya tidak sampai 1/10. Melihat ekspresi Ye Yuan, Kunwu tahu bahwa Ye Yuan mengerti dan berkata sambil tersenyum, sekarang, kamu masih ingin pergi ke dunia surga. Sebuah sedikit kejam terlintas dalam pandangan Ye Yuan, dan dia berkata, bahkan jika aliran ruang yang bergolak ini lebih menakutkan, itu juga tidak semenakutkan kehilangan Ling Sui. Dunia bentangan surga, saya harus tetap pergi dan menghadapinya. Senior, tolong tunjukkan jalan yang benar. Kunwu tertawa meskipun tidak terkendali dan berkata, benar-benar seorang yang sedang tergila-gila. Tapi aliran ruang yang bergolak ini hanya ujian pertama yang harus kamu hadapi. Syarat kedua adalah yang benar-benar sulit. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, senior, tolong katakan. Kunwu kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, menurut legenda, di Gunung Bentangan Surga, terdapat sejenis mata air yang disebut air mata kehidupan. Dalam legenda, air mata kehidupan ini mengalir dari puncak Gunung Bentangan Surga. Selama seseorang mengkonsumsi setetes pun, meskipun mereka hanya memiliki sedikit kesadaran spiritual, mereka juga dapat hidup kembali. Dikabarkan bahwa dahulu kala, seseorang pernah menemukan air mata kehidupan ini sebelumnya. Tapi itu hanya rumor, tidak ada yang benar-benar menemukannya sebelumnya. Setidaknya, dengan ranah hutan abadi, dia pun belum pernah melihat sebelumnya. Mendengar Kunwu berkata begitu, Ye Yuan juga menghela nafas lega. Senior, meskipun junior ini harus menggali sedalam ribuan kaki ke dalam gunung bentangan surga, aku juga harus menemukan air mata kehidupan ini. Ye Yuan berkata dengan tegas. Surga memberi penghargaan kepada orang yang setia. Jika masih ada secercah harapan, dia tidak akan menyerah. Dia percaya bahwa akan tiba suatu hari di mana dia bisa menemukan air mata kehidupan ini. Hanya saja kata-katanya membuat Kunwu dan tanpa debu tertawa di saat yang bersamaan. Ye Yuan menatap kosong, tidak yakin apa yang sedang terjadi. Tanpa debu tersenyum ringan dan berkata, nak,
kamu benar-benar orang bodoh yang tidak kenal takut. Gunung jalur surga itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu gali sesukamu. Itulah tanah suci pencerahan Dao di dunia bentangan surga. Hanya ketika kamu mencapai alam dewa ilahi dan membuka dunia batin, barulah kamu dapat melangkah ke gunung bentangan surga. Kalau tidak, kamu akan dihancurkan menjadi pasta daging oleh kekuatan hukum gunung bentangan surga. Dan pusat kekuatan alam dewa ilahi hanya bisa mendaki hingga 10 mil. Lebih jauh lagi, hanya dengan mencapai alam dewa ilahi, seseorang dapat menginjakkan kaki di sana. Hal-hal yang belum pernah dilihat oleh hutan abadi Empyrean surgawi setidaknya berada di atas 10.000 mil. Bahkan jika kamu bisa berkultivasi ke alam Empyrean surgawi, tidak ada yang tahu akan seberapa lama lagi itu akan terjadi. Ye Yuan menarik napas dingin saat mendengarnya. Baru pada saat itulah dia mengetahui kehebatan gunung bentangan surga ini. Dia masih penasaran sebelumnya, mengapa dunia luar dinamai gunung. Ternyata memang itulah alasannya. Kun Wu menambahkan, aku lupa memberitahumu, 9 leluhur Dao yang agung memperoleh pencerahan tentang Dao di atas 1 juta mil di gunung bentangan surga, dan dari sana, memperoleh pengakuan sebuah hukum, menjadi leluhur Dao. Banyak orang berspekulasi, jika memang ada air mata kehidupan, kemungkinan besar jaraknya melebihi 1 juta mil. Tapi seberapa besar jaminan yang kamu rasakan dalam berkultivasi untuk menjadi leluhur Dao? Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar. Dia akhirnya mengetahui alasan Kun Wu mengatakan hal itu mustahil. Karena ingin menjadi leluhur Dao baru, pasti ada leluhur Dao lama yang meninggal. Kesulitan ini sebanding dengan naik ke surga. Ekspresi Ye Yuan seketika berubah menjadi sangat jelek. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Kun Wu mengatakan begitu banyak hal sama dengan membuang-buang napas. Senior, ini, mungkinkah tidak ada jalan lain? Ye Yuan berkata tanpa daya. Kun Wu meliriknya dan berkata sambil mengangguk, ada 2 cara lagi. Mata Ye Yuan berbinar. Dia tidak menyangka Kun Wu akan mengatakan 2 hal lagi secara tiba-tiba. Senior, tolong katakan. Secercah harapan kembali terlihat di mata Ye Yuan. Kun Wu menghela nafas dan berkata, metode pertama adalah mengundang salah satu leluhur Dao untuk mengambil tindakan, dan minta dia membantu mencari air mata kehidupan. Metode kedua adalah mengundang leluhur Dao kehidupan untuk mengambil tindakan. Apa yang diperolehnya adalah pengakuan terhadap hukum kehidupan. Jika dia mau mengambil tindakan, dia seharusnya bisa menyelamatkan gadis ini. Tentu saja, ini hanya dugaanku. Di dunia bentangan surga, orang terkuat yang bisa dilihat hanyalah Kaisar Langit. Leluhur Dao sudah tidak muncul entah sudah berapa tahun, tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya sebelumnya. Pikiran Ye Yuan sedang kacau. Mengucapkan kata-kata ini hampir sama dengan tidak mengucapkannya. Menyimpulkan ketiga metode ini hanya memiliki satu poin, yaitu dia harus meminta leluhur Dao mengambil tindakan, atau mencapai ranah Dao leluhur. Ini, sebenarnya adalah sesuatu yang mustahil. Melihat tatapan Ye Yuan yang linglung, Kun Wu dan Tanpa Debu saling bertukar pandang dan juga tidak berdaya. Mereka bisa mengetahui perasaan Ye Yuan terhadap Mu Ling Sui. Namun, karena ingin menyelamatkan seseorang yang hanya memiliki sedikit kesadaran spiritual yang tersisa, kesulitan ini terlalu besar. Menyerahlah. Bagimu, hal ini mustahil. Faktanya, menurut saya, kemungkinan kamu melewati aliran spasial yang bergejolak hampir nol. Tetaplah di wilayah hutan abadi untuk menjadi penguasa dengan baik. Kun Wu menghela nafas dan berkata. Setelah sekian lama, Ye Yuan menarik napas dalam-dalam, emosinya tampak sudah cukup tenang. Melihat ekspresi Ye Yuan, Kun Wu dan Tanpa Debu juga menghela nafas lega pada saat yang bersamaan. Jika Ye Yuan mati dalam aliran spasial yang bergejolak, wilayah hutan abadi akan menjadi dunia kerajaan yang tak punya penguasa lagi. Tak lama kemudian, ia akan merosot dan layu. Hubungan mereka dengan hutan abadi Empyrean surgawi tidak dangkal, dan tentu saja mereka tidak ingin melihat hal seperti ini terjadi. Senior, tolong beritahu saya cara melewati gerbang penguncian dunia. Ye Yuan berkata dengan tatapan tegas. Kun Wu dan mereka berdua sangat terkejut. Mereka bahkan mengira mereka salah dengar. Mereka sudah menyatakan pro dan kontra dengan sangat jelas. Tapi Ye Yuan masih terjebak dalam hayalan. Bagi seorang gadis, mengambil jalan yang benar-benar mustahil, dan mungkin mempunyai kemungkinan kehilangan nyawanya kapan saja, ini benar-benar tidak bisa dimengerti. Para tokoh dikdaya di dunia bentangan surga bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh semut dunia Empyrean. Bahkan jika Ye Yuan menguasai wilayah hutan abadi, dia masih merupakan eksistensi tingkat paling bawah di dunia surga.
Sekalipun Ye Yuan sangat berbakat di wilayah hutan abadi, dan mencapai dunia bentangan surga, bahkan seekor naga pun harus melingkar juga. Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Kunwu berkata dengan suara yang dalam. Ekspresi Ye Yuan menunjukkan tekad yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dia mengangguk dan berkata, saya sudah memikirkannya dengan sangat jelas. Jika aku harus menjadi leluhur Dao untuk menyelamatkan Ling Sui, maka aku akan menjadi leluhur Dao ke-10 di dunia bentangan surga. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a